Sebenarnya bukan cemburu sih, lebih kayak mengingatkan aja kalau misalnya harus tahu batasan masing-masing karena kan sekarang udah menikah. Wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dear semuanya. Tentunya senang sekali pada siang hari ini saya Harsnuzul on behalf of Wedding Market akan bersama dengan teman-teman semua. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih dengan seseorang, dua orang bukan seseorang malah ya. Yang tentunya sudah pada tahu pastinya kan siapa yang nanti segala pertanyaan diajukan tidak mengandung unsur sara, pornografi. Kalaupun ada misalnya viewers yang tidak sengaja udah terlanjur nih melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya, tentunya nanti kita tidak akan respon ya. Intinya kita di sini saling menghargai segalanya, menunggu konfirmasi dari Kak Ina sama Kak Rizka. Tentunya hari ini kita mau ngobrol bareng dengan tema impian apa saja dalam berumah tangga bagi pasangan muda. Untuk kalian para pasangan muda, tentunya ini sangat yang ingin menjadi pasangan muda ataupun sudah menjadi pasangan muda atau berencana menjadi pasangan muda. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng siang hari ini bersama Kak Ina dan Kak Reska. Siapa sih yang nggak tahu dari kedua sosok Kak Ina dan Kak Reska ini tentunya sudah melanglang buana di dunia pertelevisian. Muter-muter. Hai, Assalamualaikum kakak-kakak. Wow. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih pasangan pengantin baru? Kayaknya Baik. banget. Kak Ina dan Kak Reska, kenalkan saya Haris. Ya, panggil apa saja lah, yang penting Haris, nama saya. On behalf of Wedding Market, ucapkan walaupun sudah lama, selamat menempuh hidup baru. Januari kemarin ya katanya kabarnya, sudah melangsungkan. Iya, terima kasih banyak. Bagaimana? Januari tanggal 18 tepatnya. Tanggal 18. Ini pertanyaan pembuka. Bagaimana rasanya menjadi pengantin baru? Seru sih. Seru. Rasanya seru. Seru. Nah, serunya di mana nih? Main nonton bola juga seru soalnya. Beda level. Beda level. Oke. Di tahap seperti apa nih serunya nih? Serunya tuh kayak kalau misalnya bangun udah ada temen di sampingnya, terus habis kita sambut. Oke. Oh. Jadi setidaknya bangun sebenarnya itu kita halal bareng. halal bareng, asik. Tapi dulu awal bertemunya gimana sih? Cerita awal ketemu? Awal ketemu karena kerjaan sih tetap. Jadi satu ini. Kalau awal ketemu dulu sebenarnya ini ya pasti ada masa kayak dikenalin gitu dari orang lain. Tapi awal ketemu yang benar-benar ngobrol itu karena satu kerjaan di mana kebetulan waktu itu saya ada stripping sinetron dan Ina itu masuk jadi bintang tamu di situ. Dan kita tahu tapi kan, jadi sebelum itu udah kenal kan yang ini, yang itu gitu. Jadi lanjut ngobrol dari situ. Tapi sebelum Kak Ina jadi bintang tamu, tapi sudah tahu kan sebetulnya? Tahu cuma karena dikenalin doang sih, setelah itu nggak pernah ngobrol, cuma halo Ina, halo Reska, terus sudah. Oke, kalau gitu saya mau banyak ke Kak Reska. Apa yang menjadi spesial di mata Kak Reska nih? Kak Ina tiba-tiba, calon bini gue nih. Apa? Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling menyita perhatian itu karena di balik umurnya yang jauh di bawah saya tuh dia apa ya, bisa dibilang jauh lebih dewasa dari umurnya gitu. Jauh lebih dewasa. Dan dia itu mau untuk dibimbing. Jadi kalau dikasih tahu gitu begini begitu tuh nggak yang ngeyel duluan, tapi dia lebih banyak mendengarkan. Kalaupun ada yang berbeda pendapat sudah pasti, tapi cara kita ngobrol itu nyambung gitu loh. Nah, saya mau balik ke Kak Ina. Tapi alasan khusus apa sih
sehingga memilih untuk menikah di usia muda? Padahal kan sebetulnya kalau zaman sekarang kadang-kadang enggak, gue mau nikah ntar umur 30 gitu. Tapi ini kalau nggak salah umurnya sekitar ya 21-an kan ya? Betul. Nah, kenapa memutuskan untuk menikah dengan sosok... 11 tahun. Oi, mantap. Lu beruntung banget ya, bro ya. Kenapa memutuskan menikah muda? Kenapa ya? Kalau bisa dibilang kenapa memutuskan menikah muda, emang gak ada pikiran tadinya untuk menikah muda. Cuman udah siap dan sudah nemu yang pas aja. Jadi kayaknya buat apa sih buang-buang waktu lagi, kan banyak juga ya orang yang udah pacaran lama tapi ternyata bukan jodohnya. Jadi kayaknya pas udah nemu yang pas kayak udah deh, udah pas, terus habis itu udah nggak neko-neko, udah siap juga. Jadi kenapa, why not gitu, kenapa enggak? Oke. Daripada suruh jagain pacar orang tiba-tiba nikah sama orang lain gitu ya. Jangan sampai ya sis. Nah, tapi berapa lama nih proses dari pertama ketemu sampai memutuskan menikah? Berapa lama? 2 minggu sampai sebulan. Wow, ta'aruf maka tak sayang. Jadi kurang lebih kayak ta'aruf gitu ya, yang lagi hits akhir-akhir ini. Iya. Tapi kita nggak ta'aruf kok. Nggak ta'aruf. Tetap ada kenalan sedikit, terutama orang tua sih ya. Jadi kenalin ke orang tua dulu, kalau memang nyambung sama orang tua juga. Sebenarnya restu orang tua emang penting banget sih. Iya, jadinya nggak berani lah memutuskan untuk langsung menikah tapi orang tua masing-masing nggak setuju tuh nggak. Berarti kedepannya susah yang Nah, kalau gitu saya mau nanya ke Kareska. Kareska pertama kali mengenalkan Kak Ina ke orang tua Kareska, tanggapan orang tua Kareska apa? Ini masih bocah gitu, ngapain gitu? Ada kayak gitu nggak? Ya, salah satunya. Oh, itu salah satunya kayak gitu ya, benar? Salah satunya ya. Tapi gimana meyakinkan orang tua nih? Tanggapan orang tua sih awalnya ya itu ya, kesan pertama pasti, wah Ina itu kan jauh umurnya ya, terus lebih nanya ke Ina sih, kok mau sama kok mau gitu ya? orang yang lebih tua gitu. Terus apa ya, apa udah dipikirin orang tua gimana tanggapannya, jadi lebih ke apa ya, lebih ke meyakinkan aja ke Inanya gitu. Kak Inanya udah yakin belum nih sama sosok seorang Kareska gitu ya? Karena kalau dari segi Kareskanya mungkin dengan seusianya sudah mapan, sudah mumpuni, sudah saatnya. Tapi kan dari sisi Kak Ina ini pasti banyak yang di awal-awal pasti ada yang beberapa orang meragukan pastinya. Lu masih muda loh, 21 tahun. Baik dari keluarga, temen, ya kan? Apalagi teman itu teman seperjulitan itu kan ya? Sama-sama gitu kan ya. Tapi Kak Ina juga dulu waktu ketemu dan memutuskan buat nikah, kita sama-sama lagi di dalam fase yang kita fokus ini dulu deh, karir dulu, nggak mikirin pasangan, nggak mikirin apa. Jadi kadang memang Tuhan itu bekerjanya seperti itu ya, ketika kita pengen banget tapi malah kadang dikasih ujian dulu, tapi ketika kita nggak mikirin, kita cuma berdoa aja, tahu-tahu dipertemukan gitu. Iya. Allah itu kita nggak pikiran sama sekali. Punya caranya tersendiri untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai. Asik. Nah, tapi kan kalian ini di dunia entertainment nih, godaan, cobaan, apakah ada nggak sih ya sedikit-sedikit cemburu-cemburu gitu kalau lagi syuting gitu? Kan kadang-kadang nih harus ada adegan-adegan ya, mau nggak mau. Oh, oke. Sepertinya ada yang suka cemburu. Baiklah. Gimana Kak Ina? Sebenarnya bukan cemburu sih, lebih kayak mengingatkan aja kalau misalnya harus tahu batasan masing-masing, karena kan sekarang udah menikah, udah bukan bujang lagi istilahnya. Oke. Tahu boundaries lah ke lawan main. Aku sih nggak pernah ribet kalau misalnya masalah emang adegan, kayak itu emang udah termasuk dalam kerjaan. Iya. Setelah itu harus dipikirkan lagi, jangan sampai kelewat batas, jangan sampai kebablasan gitu loh. Iya. Kalau saya boleh nambahin sih sebenarnya ya, dari waktu sebelum menikah pun saya secara pribadi punya batasan sendiri kalau untuk menentukan peran atau karakter atau adegan yang bisa saya ambil gitu. Karena nggak cuma mikirin pasangan, tapi untuk image diri saya sendiri dan keluarga nanti kalau melihat seperti apa gitu. Jadi betul. Dari awal sebelum menikah pun saya udah punya batasan sendiri gitu. Sampai akhirnya menikah juga, ya itu masih berlaku buat kita berdua. Jadi alhamdulillahnya dari sebelum menikah tuh
masing-masing sudah memiliki batasan-batasan yang pada saat menikah jadi nggak kaget lagi gitu kan ya. Karena kita sudah punya batasan masing-masing. Nah ini ngomong-ngomong pada saat acara pernikahan, kalau nggak salah saya sempat lihat-lihat nih di Instagram, itu ada tema-tema tradisional, di prewednya juga ada tradisionalnya gitu. Terus nikahnya tradisional dan juga internasional. Kenapa memilih dua konsep yang kayaknya antara tradisional sama internasional? Pengennya gimana sih konsepnya waktu nikah, rencananya gitu? Waktu itu. Sebenarnya sih waktu itu dari awal kita nikah itu kan kayak aku sama Mas Raska nikah itu pengen konsepnya yang simpel aja, yang biasa aja gitu loh, nggak yang heboh-heboh gitu istilahnya. Tapi saat dipikirin itu akhirnya dari jalan tengah untuk internasional aja lah, biar kita bisa mingle, ngobrol-ngobrol sama tamu gitu kan. Dan tapi ternyata pas udah mendekati hari H, tiba-tiba aku berubah pikiran nih, wah para mantan tuh pasti ngerasain kalau udah mendekati hari H tuh ada aja pikiran gitu kan. Berubah pikiran, aku merasa aku kan anak Sunda ya, aku anak Sunda. Oh, di Sunda? Iya, nggak boleh hilang nih unsur Sundanya. Aku pengen nikah Sundaan juga. Kayaknya kalau ngeliat cewek pakai siger Sunda kayak anggun gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak masa udah ada akad-akad, udah titik Sunda dah. Karena kita kan bikin 2 acara gitu kan. Iya. Kita ada acara akad dan unduh mantu. Jadi unduh mantu itu ngikut adatnya Mas Reska, dan sedangkan akad ikut adat aku. Jadinya kita adil. Oke. Tapi waktu pas itu ada acara saweran segala, ada upacara adatnya nggak? Atau cuman hanya secara pakaian saja? Enggak sih, kita nggak yang harus ada upacara adat gitu segala macam. Yang penting menurutku kayak kita menghormati aja sih. Aku menghormati keluargaku, leluhurku gitu. Iya, setuju. Kalau di akad kan soalnya memang saya kan orang Jogja ya, dan di sini kan saya menikahi Ina di tanahnya dia gitu ibaratnya. Jadi pakai konsep Sunda dulu untuk akadnya, dan nanti resepsinya baru ngikutin kemauan kita berdua, yang dimana itu santai, internasional. Lebih mingle gitu ya, intimate gitu. Ya, baru nanti prosesi ngunduh mantunya yang di Jogja itu ya untuk orang tua saya lah gitu. Jadi untuk keluarga yang ada di Jogja dan semuanya gitu. Iya. Ingat nggak dulu waktu pertama kali merencanakan mau menikah, vendor apa yang pertama kali di booking? Ingat banget soalnya. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi stripping, jadi semuanya Ina yang urus sampai pusing. Atur deh gitu ya. Apa pertama kali dulu Kak Ina apa? Iya, jadi kan waktu itu kan Mas Raska lagi stripping, jadi tuh saya ngurusin apa tuh sendiri, dibantuin sama mama. Dari nol, kan maksudnya gak ngerti ya mau nikah tuh apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Iya. Berapa lama, sedangkan aja kita dari merencanakan nikah sampai menikah itu cuman ada waktu sekitar 6 bulan. Oke. Ya, itu kan termasuk yang cepat lumayan cepat banget kan? itu. Itu cepat. Iya, lumayan cepat. Jadinya tuh pas dari situ akhirnya mikir yang harus diatur pertama kali adalah wedding organizer. Oke. Biar ada yang bantu. Dan ada yang bantu kan jadinya. Biar ada yang bantu, karena kan nggak istilahnya nggak nol banget lah ya. Iya. Ada panggilannya. Iya, dan ada tempat bertanya. Iya kan? Kalau ada WO berarti ada tempat bertanya gitu. Iya benar. Terus habis itu kan kayak dia tuh bisa ngasih saran itu, dan yang pertama itu pokoknya wedding organizer, fotografer, sama catering. Karena menurutku 3 ini tuh yang paling utama ya. Paling utama gitu loh istilahnya. Dan biasanya yang paling gede kan ngabisin budget itu sebetulnya di catering kan, kalau secara hitung-hitungan. Iya. Iya. Kalau budget sih saya yang paling deg-degan ya. Pokoknya terima tagihan aja ya. Ya itu dia, jadi dia yang ngurusin semuanya, tinggal kan biar adil. Ini. Ya udah, lu mau nikahin gue, lu siap dengan budget terserah gue, ya kan? Gitu ya kayak ini. Sebenarnya dari awal udah nanya sih, kayak misalnya kita nikah mau budget berapa, kita udah anggaran gitu segala macam, jadinya. Jadi disesuaikan ya? Cover juga. Ya disesuaikan. Nah, yang menurut Kak Ina, biasalah cewek ya, yang paling membingungkan itu cari vendor apa sih? Yang misalnya, aduh gue pengen A, tapi enggak deng, B, tapi enggak deng, C. Nah, itu vendor apa yang membuat Kak Ina suka galau?
Apa ya? Sebenarnya aku nggak ada yang galau sih. Aku tuh kalau yang penting tuh kayak misalnya ngobrol sama vendornya, kayak let's say salah satu vendor bajuku Sister Collection itu dia ngobrol sama aku tuh enak. Jadi aku merasa yang penting itu komunikasi antara aku dengan vendor tersebut. Kalau misalnya komunikasi tidak enak, aku nggak bakal galau-galau untuk milih vendor yang lain, karena yang penting mereka tuh udah nerima pesanku gitu loh, daripada kita udah bilang sama vendor yang lain yang lebih terkenal mungkin ya, yang lebih bagus, tapi komunikasinya nggak bagus, kayaknya nggak bakal sesuai dengan keinginan gitu loh rasanya. Malah jadinya ngedumel nanti yang pas, kok gue nggak mau gini, gue mau dan banyak juga pengantin yang tidak terlalu banyak mencari referensi. Akhirnya kalau banyak terlalu mencari referensi malah jadi bingung sendiri, Kak. Iya. Nah, itu benar tuh. Terlalu ya kan? Referensi itu bikin ini. Iya. Udah gitu ngomongin referensi sama ngomongin budget itu kayak dua hal yang berbeda. Kadang-kadang ada yang pengen referensinya tapi budgetnya juga nggak mau ngikutin, pengen budgetnya low budget, padahal tidak bisa. Namanya manusiawi lah ya. Cuman ya itu, setiap orang memiliki cara untuk memutuskan bagaimana yang terbaik untuk hari hanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Maurel Yasmin. Selama menikah pernah nggak mengalami masa sulit seperti apa di awal-awal pernikahan itu? Apa sih yang paling di awal-awal pernikahan yang menjadi masa-masa sulit? Jangan ngomongin masalah ekonomi ya. Jangan ngomongin masalah ekonomi. Apa nih yang paling sulit untuk menyatukan dua? Masa sulit sih nggak ada, menurutku bukan sulit sih ya. Paling kayak perbedaan-perbedaan yang ada aja gitu loh. Oke, apa contohnya? Perbedaannya kan, aku kan tipikalnya orang yang santai itu, pun termasuk dalam kayak penataan barang itu aku santai gitu loh. Ya, kalau aku capek, aku gak bakal kerjain. Aku kerjain nanti kalau aku udah gak capek. Sedangkan Mas Res itu tipikal orang yang bersih, tertata, rapi, tempatnya, dia handuk ada tempat handuk, sendok ada tempat sendok, garpu ada tempat garpu gitu. Jadinya itu sih yang pertama kali bikin kayak, pas nikah kayak, ini tuh harus pada tempatnya gitu. Kayaknya Kakak Reska kebiasaan jadi anak kos nih. Kebiasaan jadi anak kos. Dari 2012 sudah di Jakarta sendiri soalnya. Jadi apa-apa sendiri, ngurus sendiri, nata sendiri, dan emang apa ya? Dari orang tua sih sebenarnya ngedidik dari kecil tuh kalau apa-apa harus bisa beres sendiri gitu. Nggak boleh yang minta tolong ini, kalau belum nyoba ngerjain sendiri ya jangan nyuruh orang, kecuali kita nggak bisa gitu. Iya. Tapi ke bawah sampai. Nah, tapi gimana cara ngasih tahu ke Kak Ina bahwa ini loh sendok itu semen di sini? Cara ngasih taunya gimana? Hal yang kadang-kadang bolak-balik, ini kok di sini lagi gitu. Cara ngasih taunya gimana? Itu gampang banget sebenarnya. Ngasih contoh. Oke, berarti learning by doing gitu, nggak yang by pengan gitu kan, malah jadi mungkin awalnya bisa ngasih tahu, tapi sambil ngasih contoh, ntar lama-lama juga dia akan mengikuti gitu. Dan itu kembali ke faktor dulu kenapa saya milih Ina, karena ya itu tadi dia bisa dibimbing, dia mau untuk kalau dari awal udah ngeyel sih pasti akan gitu. Tapi bikin stres malah ya. Alhamdulillah jadi yang cocok gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Palu PNR. Pertama kali dilamar Kak Reska di mana? Pertama kali dilamar tuh diucapkan nikah sama aku gak gitu ya? Iya. Pertama kali dilamar itu gak nyangka sih. Jadi kan karena kita baru deket dan baru kenalan beberapa minggu, terus abis itu tiba-tiba Mas Reska ngomong, gimana kalau misalnya kita nikah tahun ini? Wah, itu aku kayak langsung, ini orang bercanda gak sih? Beneran gak sih? Karena aku pun gak ada pikiran tadinya untuk menikah secepat itu kan. Apalagi kan kita berdua kan bukan yang apa ya, pada saat itu bukan yang kita langsung mau mencari fokus ke pasangan gitu loh. Kita kan fokus ke kerjaan gitu kan. Nah, pada saat Mas Reska ngomong kayak gitu, yang aku lakukan adalah aku ngomong sama kamu, kalau saya emang serius ngomong sama mama aja. Gitu. Terus akhirnya gue ngomong sama mama gitu. Iya, akhirnya pada saat itu kan Mas Reska lagi syuting kan, lagi syuting stripping gitu, sinetron. Terus abis itu pas banget waktunya, nggak tahu ya ini kayak udah diatur gitu, pas banget waktunya, besoknya itu dia itu libur. Terus abis itu dia ngomong, ya udah besok aku bisa nggak ketemu sama keluarga kamu. So kayak, wah beneran ternyata. Kak Reska lo sendiri ke rumahnya sendiri. Buat cowok-cowok yang pengen kayak gitu, itu sebenarnya
agak-agak spontan juga sih. Gue sendiri kaget kenapa bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dan lu langsung deg-degan sendiri kan? Anjir, gue udah ngomong. Gue memberanikan diri untuk ngomong sama orang tua, tapi gue nggak mempersiapkan apa-apa. Oke, besok gue ke rumahnya. Dan Kak Reska datang sendiri atau ada temen pada saat ke rumahnya untuk bilang ke mamanya? Sendiri. Selamat. Selamat. Deg-degan. Waktu itu sebenarnya Ina sih ngomongnya cuma ketemu sama mamanya, adiknya, keluarga inti lah. Keluarga inti, tapi ternyata sampai sana tuh, wow, udah ada om. Satu pasukan. Anda dijebak. Anda dijebak. Selamat. Nah, di sana gimana, Kak? Perasaannya dikerumunin oleh keluarga dari Kak Ina. Dan Anda datang sendiri. Yang pertama kali itu kaget dan gugup. Itu yang pertama kali. Kaget dan gugup. Dan yang kedua ada rasa-rasa senengnya juga sih. Maksudnya keluarga Ina tuh ternyata alhamdulillahnya welcome. Gitu. Iya benar, welcome banget. Ayo silakan terus apa yang pengen disampaikan. Nah kan saya kan awalnya ke situ mau kenalan ya. Iya. Bukan untuk langsung menyampaikan niatan gitu loh. Iya. Jadi kayak agak-agak ngerasa, waduh, saya belum mikirin kata-kata yang pas nih, gimana ya? Takutnya keluarnya tuh nggak enak, tapi setelah dijalanin sih alhamdulillahnya baik-baik aja dan keluarganya Ina juga baik banget, mau nerima dan mau mengayomi gitu. Oh ini sendirian nih, rantau dari Jogja sendirian. Kasihan nih. Tapi untungnya nggak langsung suruh akad nikah ya di situ saat itu ya. Oh enggak. Mama sempat ngomong, jadi tuh Mama sempat ngomong kayak yang penting kan intinya kayak berpesan gitu kan, yang penting jaga segala macam. Mama sih nggak apa-apa kamu mau nikah besok juga nggak apa-apa gitu. Terus habis itu kita kayak nanti kita ditantangin langsung sama Mama ya. Oke. Selama berarti kalian dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan lah ya, kurang lebih hampir 7-8 bulan hidup bersama. Pasti banyak hal yang surprise gitu, yang gue baru tahu nih Kak Reska ternyata orangnya kayak gini, Kak Ina orangnya ternyata kayak gini. Ada yang hal-hal beberapa yang baru tahu setelah menikah. Kak Ina, apa yang Anda baru ketahui oleh sosok seorang suami Anda? Setelah menikah baru tahu, ternyata suami gue kayak gini ternyata gitu. Yang baru aku ketahui pertama yang semua harus pada tempatnya. Oke. Itu yang baru. Bahkan misalnya kayak aku habis mandi nih, terus habis itu handukku tuh masih kayak aku taruh di atas kasur. Itu nggak boleh tuh. Handuk itu ada tempatnya. Jadi setelah itu harus ditaruh di tempat handuk. Langsung ya. Maksudnya handuk masih basah gitu loh. Jangan ditaruh di kasur ntar berjamur segala macam. Ada kalau dijelasin. Itu kayak mak gue persis. Kalau Kak Reska apa yang baru tahu? Oh ternyata Kak Ina orangnya kayak gini nih gitu. Kita sama-sama tidak menyukai kecoa. Ya itu ya. Jadi suatu ketika ada kecoa gitu, kita berdua. Terus tidak menyelamatkan diri masing-masing akhirnya ya? Ya, kita ada superhero dan yang kita mengandalkan kucing. Jadi kita punya kucing di rumah, jadi kita mengandalkan dia untuk mengusir kecoa tersebut. Kocak. Jadi kucing itu menjadi penolong untuk kalian. Iya, benar. Oke, kalau tadi saya mencoba untuk mengatasi rasa takut itu sih. Sudah berhasil? Disemprot pakai apa? Beli ini anti kecoa. Anti kecoa. Ya itu setidaknya sudah ada usaha ya untuk menjadi sosok laki yang bisa melindungi istrinya dengan cara menggunakan semprotan gitu. Oke, tadi itu kesamaan. Kalau gitu saya mau nanya sekalian nih. Itu kan salah satu kesamaan kalian sama-sama takut sama kecoa. Coba dua kesamaan yang lainnya yang tiba-tiba baru ketahuan, oh ternyata kita sama-sama nih gitu. Selain takut sama kecoa, ada kesamaan apa lagi? Kesukaan. Makanan gitu loh. Oh jadi ada restoran baru nih makanannya enak kesana gitu. Kalau itu enggak sih, cuma kayak lebih kalau misalnya kepengenan, misalnya kayak aku tuh lagi pengen makan ini nih, pengen makan coklat terus segala macam. Nah enaknya itu kita berdua tuh kayak kalau misalnya aku mau, Mas Raska juga mau, jadinya tuh ribet gitu loh untuk milihnya.
Jadi mendukung aja gitulah ya apa yang disukai oleh istri gitu. Oke, satu lagi. Kecoa, makanan. Kita tuh sama-sama kritis. Jadi tuh kalau misalnya ada suatu permasalahan, ada suatu headline berita atau segala macam, ataupun orang, kita ngomongin orang itu biasanya kita itu kritis gitu, kayak kita langsung bertukar pikiran, kita udah tahu apa yang kita pengen omongin, terus kita ngomongin jadi kayak deep talk gitu loh. Tapi itu nggak jadi awal sebuah pertengkaran kalian kan? Enggak. Jadi kalau misalnya kita berbeda, ya kita udah ngerti kalau misalnya kita berdua persepsinya berbeda, dan kita cukup sampai situ, harus panjang. Iya, lagian nggak penting juga ya ngomongin orang lain terus sampai bertengkar gitu kan, nggak penting banget gitu. Iya. Tahu kapan harus berhenti itu penting sih. Nah, berarti harus kadang ada orang yang kalau belum puas ngeluarin unek-unek atau ininya tuh nggak akan berhenti kan, terus dicecer terus ya. Iya, harus tahu kapan saatnya berhenti. Kayak misalnya ngelihat mukanya Ina nih udah kayak mau udah dilipat-lipat gitu ya. Udah cukup. Oke. Nah, ngomongin nih, ini kadang-kadang ada yang nanya, ini kira-kira nih rencana punya momongan berapa nih? Orang tua ada, apakah 2? Yakin 2. Tapi ini memang menunda atau memang menunggu dikasih atau jalani aja nanti juga dikasih sama Allah gitu? Sedikasihnya aja sih. Sekasihnya aja ya? Yang rendah enggak, yang buru-buru juga enggak, yang penting sedikasih. Ya sekarang, kalau sekarang ini menikmati dapat alhamdulillah, enggak ya dinikmati aja masih pengantin baru gitu ya. Biasalah pengantin baru namanya. Jadi juga ada pertanyaan yang sama nih dari Aninda Lutfiah. Nanyanya sama, mendoakan agar segera mendapatkan momongan, amin. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Setelah pernikahan ini apa sih impian terbesar dari kalian berdua? Apa? Impian terbesar. Sempat diobrolin kan nih? Sempat diobrolin. Impian terbesarnya pasti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu sangat ideal sekali ya. Ya, kalau nikah kan itu kan ibadah ya, ibadah pertama. Jadinya pengennya juga ibadahnya semoga baik, dilancarkan. Sebenarnya gimana ya? Pengennya sih impian terbesar juga salah satunya adalah kita bisa mencapai impian yang kita satukan bersama-sama. Kayak contohnya nih misalnya dari awal pernikahan tuh kita pengen bisa ke tanah suci bareng gitu, kalau bisa sama keluarga masing-masing gitu. Nah itu salah satu impian yang itu impian saya sendiri pribadi dulu sebelum menikah, dan itu impian Ina pribadi sebelum menikah, dan setelah menikah kita jadi menyatukan itu. Jadi itu hubungan sih, salah satu impian yang besar juga. Luar biasa. Nanti kalau misalnya naik haji bersama, mungkin ada 1 slot kosong, boleh ditulis nama saya juga bisa kok di situ ya. Bisa. Oke, ini kita ngomongin ya dari bulan Maret, April, Mei. Masih ada pekerjaan stripping atau karena COVID ini off? Atau masih ada beberapa yang harus tapping? Sebenarnya kalau emang sebenarnya ya, ini sejujurnya beberapa bulan yang lalu walaupun COVID masih ada beberapa tawaran pekerjaan. Oke. Cuma kami nggak berani ambil resiko kan, maksudnya kami mengerti satu sama lain, kita mendukung kalau misalnya COVID-19 ini segera berakhir dan memutus mata rantai, jadi kami nggak berani ambil pekerjaan. Cuma karena udah masanya normal sekarang dan kita udah lebih prepare, lebih siap, dan menurutku semua pemerintahan juga udah tahu lah gimana cara mengatasinya gitu kan. Kalau awal-awal kemarin kan kita kayak masih gambling gitu kan, sekarang kan kayak udah lebih mengerti cara mengatasinya seperti apa. Kita harus bawa hand sanitizer, kita cuci tangan, kita harus ganti baju setelah pergi-pergi, jadinya lebih berani untuk ngambil kerjaan. Nah sekarang kita lagi proses untuk proyek terbaru dan berdua juga. Alhamdulillah. Jadi bisa bareng dong kemana-mana ya, kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Kak, tapi berarti sempat di rumah beberapa saat ya waktu itu berdua, maksudnya karena kok sempat berumah. Nah, ngapain aja tuh di rumah? Karena kan secara pekerjaan nggak ada, maksudnya nggak ada syuting, tapi stay di rumah. Nah, apa yang dilakukan di rumah? Kalau saya olahraga dan nonton film. Olahraga dan nonton film. Kalau Kak Ina? Kalau aku sih,
Kalau aku sih paling karena suami olahraga, jadi ikut olahraga. Terus Nah. habis itu baca buku, terus bersih-bersih. Tapi Kak Ina suka masak nggak? Suka masak nggak? Suka. Aku suka masak, tapi lebih suka baking. Oh, Lebih dessert gitu ya. Berarti kemarin, oke, aku nanya ke Tereska, masakan apa yang paling spesial yang dibuatin oleh Kak Ina? Paling spesial adalah kesukaan kami berdua, yaitu orek tempe. Orek tempe, luar biasa. Iya. Itu Tempe tuh enak banget ya Tuhan. nggak tahu sih apa ya, beda gitu rasanya kalau makan yang di warteg di luar sama yang dibikin sama Ina tuh beda aja gitu. Beda, karena pakai Terus cinta, kalau asik. Belakangan Ina itu lagi berusaha untuk mendukung apa ya, prinsip saya buat hidup sehat. Dia belajar bikin ini meal prep makanan sehat gitu loh, yang I see. segala macam. Nah itu menurut saya spesial banget nih, karena sebelumnya dia juga belum pernah. Terus mendukung kemauan saya buat ayo kita hidup lebih sehat nih gitu. Bukan berarti diet nih ya. Beda diet yang di pikiran orang-orang tuh kadang nggak makan artinya, padahal nggak. Diet itu bukan berarti nggak makan, tapi diet mengatur pola makannya ya. Mengatur pola makan dan apa yang kita makan. Yes. Jangan terlalu banyak nasi, mendingan banyakin lauknya, banyakin sayur. Dan itu memang akhirnya berdampak juga ke Ina kalau misalnya Betul. datang bulan gitu, dia karena udah banyak makan sayur, makan buah, jadi nggak sakit kayak gitu-gitu. Oke. Iya. Apalagi makan omongan orang itu yang paling nggak enak sih sebenarnya. Asik. Oke. Nggak kenyang. Netizen harap maklum. Oke, untuk viewers yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, kalau misalnya pas lagi ada yang kebutuhan pembaca, kita akan langsung tanyakan saja langsung. Kebetulan ini ada Kak satu Kak dari Adin dan Lutfiah. Tips dong Kak, cara berumah tangga masa muda agar langgeng gimana? Ya, tipsnya ya. Tipsnya yang pertama, komunikasinya aja sih menurutku. Komunikasi. Komunikasi nomor 2. Tips yang pertama itu kejujuran dan saling percaya. Asik. Itu landasan yang paling pertama. Yang kedua baru dikomunikasikan semuanya dan dalam arti semuanya ya. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia di antara kita. Jadi semua yang saya tahu, Ina udah tahu, semua yang Ina tahu juga saya tahu gitu. Jadi pin handphone sama-sama tahu ya. Sama orang jadi ya. Iya, pin handphone sama-sama tahu dong. Apa? Kebetulan pin. Kita nggak pakai pin handphone. Pakai finger. Ini apa? Sidik jari. Sidik jari. Jadi pinjam sidik jari ya. Aman kalau gitu ya. Oke. Ini kan biasanya kalau public figure itu suka ada haters. Gimana cara menghadapi haters? Cara menghadapi haters, bersyukur sih ada yang nge-hate gitu. Kalau aku sih nggak pernah dipikirin. Dan nggak pernah dipikirin dia. Nggak tahu deh. Maksudnya kadang-kadang tuh suka ada kayak, let's say nggak dipungkiri ada DM masuk ke DM-ku gitu, yang dia tuh kata-katanya kurang enak gitu di hati. Paling aku tuh cuma kayak berbagi cerita aja sama suami, kayak saya melihat ya ada gini. Suami cuma ngomong ya udah blok aja. Itu udah the easiest way deh, nggak perlu dipikirin gitu. Jadi udah banyak dong list blog di IG itu udah banyak banget kayaknya. Sebenarnya kalau saya sih sejauh gimana ya, beda antara haters dan pengganggu ya. Kalau haters itu kayak ya mereka nggak suka sama kita, nggak tahu alasannya apa. Betul. Selama kita masih bisa mengatasi itu dengan cara oh ya udah dia nggak mengganggu kayak hubungan kita, dia cuma nggak suka aja sama kita, ya udah didiemin. Tapi kalau udah sampai mengganggu, seorang pengganggu gitu yang mau yang mau merusak hubungan atau mau ngasih berita-berita yang nggak bener gitu-gitu tuh, nah itu baru kita omongin berdua. Terus kalau memang udah gaduh banget ya ujung-ujungnya di blok kayak gitu sih. Dan itu udah beberapa. Apalagi udah ada beberapa. Kalau misalnya emang pengen menikah tuh udah mendekati hari H tuh pasti ada aja entah. Iya benar. Ya, yang paling penting dikomunikasiin dulu aja, terus jujur, terbuka sama pasangan. Karena kan yang menjalani kalian berdua ya. Iya, bukan mereka. Terus kalau misalnya kalian malah ngikutin temuan mereka, nanti mereka malah senang. Iya benar.
Kecuali kalau mereka setiap bulan ngasih pemasukan ya, beda cerita lagi kan? Iya. Mau dikasih makan, mau dikasih apa, ya kan? Urusan kita ya. Oke. Ada pertanyaan dari Aimanur Faus. Gimana Kak biar kita nggak ragu sama cewek kita? Nggak ragu apa? Buat saya berarti. Ya, coba dijawab. Gimana ya buat Kak Reska nih? Gimana caranya supaya kita nggak ragu sama cewek kita? Ini kayaknya orang lagi curhat nih. Gimana nih? Kayaknya lagi ragu sama ceweknya nih. Gimana biar nggak ragu sama cewek kita? Ya gimana ya? Komunikasi tadi ya itu ya, komunikasi yang terbuka itu kali ya. Iya, landasan pertamanya memang harus jujur dan saling percaya gitu. Kadang yang kita pikirin kalau misalnya kita nggak percaya sama pasangan kita gitu, justru sebenarnya kadang nih ya, masalahnya justru di kita sendiri. Kita nggak bisa membuka hati buat mencoba percaya gitu loh. Iya. Padahal itu landasan pertama, jujur dan saling percaya. Baru yang keduanya komunikasi. Nah, kalau komunikasi kan bisa dilihat ya, maksudnya kayak gerak-geriknya, dia kayak menyembunyikan sesuatu, itu feeling lah, chemistry lah, kayak gitu. Iya. Oke. Cuman harus dibedain juga sama suhuzon ya. Nggak boleh bersangka. Kayak gitu sih. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Dari Adinda Lutfia 10, gimana caranya untuk meyakinkan kedua orang tua laki-laki dan perempuan ke jenjang pernikahan? Kan tadi kan sempet tuh yang kita awal ngobrol bahwa memang awal-awalnya Kak Ina tuh sedikit diragukan karena masih muda banget. Lo emang yakin nih gitu. Nah, meyakinkan orang tuanya tuh gimana sih Kak? Gimana ya meyakinkan orang tua? Ya balik lagi sih kalau misalnya pasti kan kalau misalnya orang tua masing-masing tanya ke anaknya masing-masing kan. Emang dia tuh seperti apa gitu pasangannya orang dari mana misalnya kayak gitu, terus dia orangnya kayak gimana, pasti kan tipikal lah ibu-ibu pasti nanya kayak gitu karena mamaku dulu nanya ke aku kayak gitu. Dan bibit bebet bobot ya. Iya, dan sejauh ini maksudnya aku mempresentasikan Mas Reska itu yang baik-baik karena emang Mas Reska itu baik, dan Mas Reska pun mempresentasikan dirinya itu baik, jadinya mamaku tuh nggak yang terlalu mengkhawatirkan gitu loh, karena mungkin karena udah Mas Reska itu udah dewasa ya, jadinya Mas Reska itu tahu gimana caranya bersikap kepada orang tua gitu. Lebih ke nunjukin bukti sih daripada ngobrol janji. Mempresentasikan diri sendiri gitu. Saya itu begini, buktiin aja gitu kalau buat yang cowok lagi dengerin ya. Buktiin aja bro, jangan takut. Kalau mau lamar aja, masalah diterima atau ditolak, diterima alhamdulillah, ditolak kejar lagi. Gitu aja kan. Kalau gue lihat dari tadi obrolan kita, sebenarnya awal-awal itu Kak Reska itu sebenarnya kayak yang lo mau nerima nikah sama gue nggak, itu kayak yang karena nggak ada persiapan apa-apa kan sebetulnya untuk ngomong, tiba-tiba disuruh ke rumah, di rumah tiba-tiba banyak orang, itu kayak yang masalah keberanian aja. Coba kalau lu udah jiper, udah deh. Aduh, apa ini? Aduh. Iya kan? Iya, bener. Yang penting berani dulu. Waktu Mas Reska ke rumah itu yang deg-degan tuh akunya. Ini kayak karena kan itu keluarga aku ya, jadi kan aku kayak otakku kayak penuh gitu loh. Aduh, otakku penuh gitu loh. Apa ini? Tapi emang bener Mas Reska pada saat waktu itu datang ke rumah memang tidak tahu siapa saja yang ada di rumah itu. Pas masuk, buset, ini kenapa banyak orang banget gitu. Baru itu kayak surprise banget ya, kayak yang gue dikerjain apa ini ya gitu kan. Iya. Di prank ya bener. Ya pemikiran awalnya kan maksudnya kayak cuma silaturahmi, terus di rumahnya juga mungkin ada mamanya, adik-adiknya, mungkin kalau ada om sama neneknya gitu. Tapi ternyata kan full mamanya sama kakaknya sama adiknya, seanak-anaknya yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak wow, ini oke juga, rame juga, dan saya sendirian, jadi kayak wah gitu. Jadi kayak keponakan atau sepupu yang masih kecil itu pada datang kan, dibawa sama keluarganya. Ya. Itu yang tunjukin, itu loh nanti THR akan dapat dari om ini loh gitu loh. Nanti kasih tahu ini loh. Nanti kalau lebaran ini ya, salim ya. Gitu. Salim ya, jangan ke Kak Ina lagi tapi ke Kak Reska ya, ke Om Reska ya mintanya ya gitu. Ya udah kasih tahu itu harga. Itu skenario-nya bro sebenarnya. Waktu lebaran kemarin yang megang keuangan Ina semua, jadi mintanya tetap ke Ina. Tetap ke Ina. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Palupi NR. Kak Ina, kalau sudah punya momongan nanti, apa mau stop dari dunia entertainment atau mau lanjut tetap di dunia entertainment?
Aku sih nggak bilang aku akan stop di dunia entertainment, cuman aku tahu prioritasku sih. Pasti kalau kita punya anak, prioritasnya lebih ke anak. Istilahnya kalaupun toh masih di dunia entertainment ya alhamdulillah, tinggal menyesuaikan. Kayak produser mau nggak nih gue punya anak? Kalau hayu jalan, tapi kalau nggak tetap anak menjadi prioritas tentunya ya. Yes, betul. Mungkin nantinya ya ini ya masih berandai-andai, kalaupun nanti udah punya anak dan Ina tetap harus syuting, saya akan sedikit membatasi waktu syuting sih. Karena sendiri kalau syuting kan pagi ketemu pagi gitu. Nah ini nggak kenal waktu. Ya, jadi harus ada waktu sendiri buat anak gitu. Jadi nggak boleh, bener tadi prioritasnya lebih ke anak. Nggak boleh ke kerjaan lagi. Kerjaan jadi prioritas saya itu. Ya, berarti udah nggak ngambil stripping gitu ya Kak Ina? Nggak diambil dulu nih kalau ada stripping nanti kalau punya anak ya. Ambil yang kalau stripping harus pagi sampai pagi. Disesuaikan waktunya aja kali ya. Biarkan sang suami mencari nafkah. Iya benar. Cuman karena emang aku tuh tipikal orang yang nggak bisa diem gitu loh. Jadi kayak karena kan kalau kita udah kebiasaan kerja, terus jadi nggak kerja jadi aneh kayak rasanya. Iya benar. Iya, jadinya aku ngerasa kalau misalnya di rumah pun ada yang harus aku kerjain, entah itu baca buku, entah itu melukis. Karena kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain di rumah tuh jadi aneh rasanya. Iya, jadi malah jadi kayak gue harus ngapain lagi ujung-ujungnya nanti belanja online ujung-ujungnya. Itu juga sebenarnya bisa salah bisa jadi kasus di dalam rumah tangga. Jadi misalnya istri pengen kerja, suami ngelarang, kan ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, balik lagi ke poin kedua, komunikasi, cari jalan tengahnya. Ya oke lah kerja tapi dibatasi waktunya, ada prioritas lain kayak gitu. Jadi bukannya ngelarang, tapi jalan tengahnya adalah dia boleh kok kerja tapi jangan secapek kalau pas lagi belum punya anak atau lagi hamil gitu misalnya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Noviardianti. Planningnya mau punya anak berapa Kak? Yang tadi sudah disebutkan. Ya, dua lebih baik, 3 alhamdulillah, 4 wasyukurillah. Iya kan? Tapi kalau 5 bismillah. Bismillah untuk mendapatkan rezeki bertambah lagi. Bismillah. Ya. Kalau ya namanya juga manusia kan punya keinginan. Tadi kalau kita ngobrol pengen punya anak ya oke 2, 3 alhamdulillah. Kalau anak pertama pengen cowok atau cewek nih? Kalau boleh ya namanya juga keinginan kan, mau cowok atau cewek? Ya. 1, 2, 3. Cowok. Ya, kalau gitu semoga kalian mendapatkan anak kembar, cowok dan cewek. Itu solusi terbaik ya kan? Cewek kan lucu ya. Nanti kita bisa kasih bandot, pita-pita. Iya, tapi kalau anak cowok kan maksudnya bisa lebih menjaga. Nanti kalau adiknya cewek lebih dijagain gitu. Tapi di zaman sekarang banyak loh anak kakak-kakak cewek yang menjaga. Aku cowok. Iya. Ada aku bisa menjaga. Oh iya, terus yuk lanjut. Iya, mari. Mau cowok mau cewek sebenarnya basically sama aja. Komunikasi. Nah, benar, komunikasi. Solusinya adalah silakan kalian untuk program memiliki anak sekaligus 2 cowok dan cewek. Itu adalah yang paling aman, ya kan? Oke. Kira-kira nih dari kalian berdua pesan untuk para calon pengantin yang ingin menikah, terutama para calon pengantin yang ingin menikah di usia muda. Apa sih pesannya untuk mereka? Halayak ramai di sana. Asik. Yang pertama adalah dianggarkan dulu pernikahannya itu mampu dan inginnya seberapa. Setelah itu baru diimplementasikan, kita cari vendor-vendor yang sesuai dengan kebutuhan. Terus, tapi yang lebih penting dibulatkan niatnya dulu sih. Ya. Nikah tuh mau ngapain? Cuman buat buat ganti status atau cuma buat biar kelihatan punya pasangan seumur hidup gitu, nggak juga. Karena kan nikah ibadah yang paling lama nih. Yes. Jadi jangan harap ketika lu menikah lu bisa membuat pasangan lu itu merubah dirinya menjadi seperti yang lu pengenin. Ngerti nggak? Jadi contohnya nih, sebelum menikah Ina tuh punya kebiasaan buruk, misalnya dia suka ngupil misalnya. Misal. Jadi jangan harap besok setelah nikah dia akan berhenti ngupil, enggak juga. Itu malah akan lebih parah nantinya. Dia akan menunjukkan sisi dia yang paling dalam, paling aslinya dia gitu. Jadi maksudnya ngupilnya nanti paling
terlalu dalam, nanti ngumpulnya akan semakin dalam kan? Iya. Iya. Jadi permasalahan itu bisa kamu tolerir apa enggak sampai sejauh mana. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa ditolerir, ya jangan. Tapi kalau misalnya itu bisa ditolerir sesuai prinsip, lakukanlah gitu. Iya. Misalnya dia dari pacaran dia suka selingkuh gitu. Jangan harap nantinya setelah menikah dia akan lurus. Enggak juga, malah bisa jadi lebih parah. Jadi itu harus diniatkan dari dalam sih. Dari awal ya, komitmen. Jadi Iya. Sama satu lagi, Kak Reska melakukan apa ya namanya, investigasi dulu nggak sih tentang Kak Ina sebelum menikah? Misalnya nanya-nanya ke temennya, terus nanya ke orang-orang terdekatnya, Ina tuh orangnya gimana sih gitu? Karena kan secara intensitas ketemu mungkin jarang, tapi kan pas, oh ini kayaknya gue cocok nih. Ada kekepoan ke temen-temennya nggak? Kekepoan pasti ada, pasti ada. Cuman nggak tahu ya. Kalau informasi dari orang lain itu saya anggap sebagai sekedar informasi aja sih, bukan jadi bahan pertimbangan. Kalau bahan pertimbangan itu dari saya sendiri. Saya observasi Ina itu orangnya kayak gimana, seperti apa, tingkah lakunya, attitude-nya, sama keluarganya juga gimana, sama orang-orang di sekitarnya kayak gimana, itu kita sendiri yang menentukan. Tapi ketika kepo sama orang lain, nanya-nanya, kan pasti ada informasi yang positif dan pasti ada yang negatif. Nah, itu kita jadikan informasi aja, disaring. Jangan percaya 100%, gitu aja sih. Bener banget. Nah, yang nentuin kita sendiri soalnya. Betul. Kalau Kak Ina apa yang dilakukan untuk mengetahui tentang Kak Reska? Mohon maaf ini ya perempuan-perempuan, maaf ya, saya merasakan kalian pasti keponya nih mendalam, stalking Instagram sampai bawah. Nah, jadi saya juga kayak gitu. Oh, jadi memang sampai bawah banget, sampai tahun 1999 dikepoin ke bawah terus ya? Iya, jangan sedih sampai nyari di Google Reska Syam. Sampai segitunya. Oh, dulu pikirnya ini ketahuan gitu sih. Tapi kan kadang-kadang dapat berita, ya ada berita negatif. Apa yang waktu itu sempat nggak sih dapat berita negatif tentang Kak Reska? Misalnya yang jadi, ternyata Kak Reska orangnya gini. Sempat dapat informasi itu nggak? Ya sempat sih, maksudnya kayak ada aja gitu loh omongan orang yang kayak Kak Reska tuh orangnya gini-gini loh. Cuman maksudnya balik lagi, walaupun aku itu orangnya emang kepikiran gitu sama omongan orang, cuman aku tetap ngomong ke Mas Reska, jadi nggak aku pendam sendiri gitu loh. Dia langsung dikonfirmasi, bener nggak sih lo gini gitu? Iya, maksudnya daripada mikirin omongan dia juga kan, bulet-bulet jadi batin ya kan? Iya, benar-benar. Orangnya kan masih ada di orangnya depan kita. Iya. Komunikasi. Oke. Sebagai closing, gue mau ada satu pertanyaan, tapi kalian jawab bersama, ya. Closingnya nih, ini satu pertanyaan kalian jawab bersama. Hitungan ketiga ya nanti ya. Apa warna kesukaan Kak Ina? Warna kesukaan Kak Ina. 1, 2, 3. Biru. Oke, good. Terima kasih Kak Ina dan Kak Reska. Waktu siang ini semoga kalian menjadi keluarga, menjadi inspirasi untuk semua orang, yang terutama teman-teman yang ingin menikah muda, gak gampang tetapi bisa. Kalian bisa, terutama Kak Ina, yang kalau Kak Reska mungkin sudah waktunya dan mendapatkan sosok seorang yang harus dibimbing dan alhamdulillah nurut manut gitu ya. Dan tentunya kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, memiliki keturunan yang soleh dan solehah, kemudian semuanya karirnya dilancarkan, ya semuanya pokoknya sesuai dengan rencana. Itu saja. Selamat buat kalian berdua. Semoga nanti kita suatu saat bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Dan terima kasih. Saya Haris Nuzul on behalf of Wedding Market Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kak Reska dan Kak Ina atas waktunya. Terima kasih. Semoga sukses kalian berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be.